Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Sebuah kisah. Salabah bin Hatib, sahabat Nabi yang zakatnya ditolak oleh Allah. Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat. Namun ada yang tidak taat dan mengikuti perintahnya. Termasuk Salabah bin Hatib, sahabat Nabi. Diriwayatkan bahwa sifat Salabah bin Hatib adalah orang yang taat beribadah. Dia selalu sibuk berdoa dan selalu ikut berjamaah bersama Rasulullah. Ia dikenal sebagai orang yang sangat miskin, bahkan pakaian pun harus bertukaran dengan istrinya. Suatu hari Salabah keluar dari masjid tidak ikut berdoa setelah salat. Nabi Muhammad lalu bertanya kepadanya, "Mengapa kamu bersikap seperti orang munafik yang lari keluar masjid setelah salat?" Salabah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian yang sedang saya pakai ini, jadi saya menggunakan pakaian ini sedangkan istri saya telanjang di rumah, lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk salat sedangkan saya telanjang, oleh sebab itu doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah." Nabi menjawab, "Wahai Salabah, sesungguhnya harta sedikit yang disyukuri lebih baik daripada harta banyak tetapi tidak bersyukur." Ketika Salabah bertemu dengan Rasulullah, beliau selalu meminta untuk didoakan agar menjadi kaya raya. Pada suatu ketika, Salabah datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kalinya dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan kami agar Allah memberikan saya kekayaan." Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau mempunyai teladan baik pada diri Rasulullah? Demi Allah, seandainya saya ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi." Hari berganti, Salabah kembali menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar dikaruniai harta melimpah. Demi zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku, pasti aku akan memberikan hak-hak kepada yang berhak." Kemudian Rasulullah berdoa agar Salabah memiliki harta yang melimpah. Kemudian beliau memberikan sepasang kambing yang akhirnya tumbuh sangat pesat. Kambing ini telah diberkahi oleh Allah sehingga berbeda dengan kambing lainnya. Kambing ini seperti ulat yang berkembang biak dengan cepat dan banyak dalam waktu singkat. Seluruh kota penuh dengan kambing Salabah. Kemudian dia pindah dari satu kota ke kota lain, karena kambing terus berkembang biak. Salabah pindah ke desa sehingga dia memiliki cukup ruang untuk beternak kambing. Setiap hari semakin banyak kambing milik Salabah. Ia juga disibukkan dengan aktivitas barunya sehingga sering melewatkan pertemuan dan juga sholat berjamaah. Seiring berjalannya waktu, Salabah datang ke masjid hanya saat salat Jumat. Hingga akhirnya dia benar-benar berhenti datang ke masjid untuk salat. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Salabah diminta untuk berzakat. Suatu hari, Rasulullah teringat kepada Salabah. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Apa yang dikerjakan Salabah?" Para sahabat menjawab, "Dia memelihara kambing yang banyaknya memenuhi desa, ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Celakalah Salabah." Kemudian Allah memerintahkan zakat, maka Rasulullah mengutus 2 orang untuk memungut harta zakat. 2 orang itu disambut baik oleh masyarakat yang memberikan harta zakatnya. Lalu mereka sampai kepada Salabah untuk meminta zakatnya. Akan tetapi Salabah tidak bersedia memberikan zakat dan malah menghina. Salabah berkata, "Ini tidak lain adalah upeti. Kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Ketika mereka berdua pulang kepada Rasulullah, sebelum mereka berdua bercerita, sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, "Celakalah Salabah." Kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76. Artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Zakat Salabah ditolak Allah. Ketika Rasulullah membacakan firman Allah,
Seorang laki-laki kerabat Salab mendengarkan, maka ia segera pulang menemui Salabah dan berkata, "Celakalah kamu, Salabah, karena Allah menurunkan ayat yang mengatakan demikian." Setelah mendengar hal itu, Salabah segera mendatangi Rasulullah, membawa zakat. "Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu." Seketika itu Salabah menaburkan tanah ke atas kepalanya sebagai penyesalannya sendiri. Rasulullah bersabda, "Itu karena perbuatanmu sendiri, sebab aku telah memerintahkanmu akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku." Pada saat Rasulullah wafat, Salabah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya dan berkata, "Rasulullah tidak bersedia menerima darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Pada masa khilafah Sayyidina Umar, Salabah datang untuk membawa zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Umar menjawab, beliau berdua, "Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya darimu, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?" Kemudian di masa pemerintahan khilafah Sayyidina Utsman, dia datang untuk memberikan zakat dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Utsman menjawab, beliau tidak bersedia menerima zakat darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Beliau pun menolaknya. Lalu Salabah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Inilah kisah Salabah yang dimurkai Allah yang lupa menunaikan zakat. Semoga ini menjadi contoh agar kita terhindar dari yang demikian. Amin.